adalah Rexus Bara X17. Kalau kita lihat sekilas, mouse ini mungkin tampak seperti mouse gaming biasa, tapi dibungkus dengan bahan case transparan berwarna hitam yang super glossy. Kalau untuk bahannya sendiri sih, untuk case-nya kalau menurut gue ini adalah bahan resin atau plastik ya. Sementara kalau untuk desain dari bentuk mouse ini, menurut gue ini adalah desain ambidextrous yang bobotnya terbilang cukup ringan karena hanya ada di angka 86 gram. Nah, pada sisi kiri dari mouse-nya ini ditempatkan 2 tombol tambahan, sementara untuk sisi kanan nggak ada. Begitu pula dengan bagian pinggiran dari mouse-nya, ini sama sekali nggak ada grip berbahan karet ataupun bertekstur ya. Hanya ada lekukan aja. Tapi kalau untuk gua sendiri, lekukan pada kedua sisi ini menurut gua cukup oke, membuat grip atau pegangan tangan gua ke mouse-nya sendiri ini bisa dibilang cukup oke. Untuk ukuran dari mouse ini memiliki panjang 123 mm dengan lebar 66 mm dan tinggi 38 mm. Nah, dengan ukuran tersebut, kalau untuk ukuran tangan gua sendiri, ini jadinya cocok untuk grip palm ataupun grip fingertip. Kalau kita lihat pada sisi bawah dari mouse-nya, ini ada 3 tombol atau 3 switch ya. Yang pertama ada tombol polling rate, kemudian ada tombol untuk mengganti DPI, dan juga ada switch on off untuk dari lampu LED-nya. Tapi saat switch yang tadi kita nyalakan, maka mouse ini akan terlihat sangat-sangat berbeda dengan mouse yang lainnya. Iluminasi LED RGB-nya ini akan membungkus keseluruhan case bagian atas dari mouse-nya, yang menurut gua cukup terdiffuse dengan baik, sehingga cahayanya terlihat cukup merata di setiap sisi bagian atas dari mouse-nya. Nah, untuk RGB-nya ini punya 6 pola pencahayaan, yang baik pola ataupun warnanya bisa kalian rubah lewat software-nya. RGB-nya pun udah punya fitur di mana bisa merespon spektrum suara dari musik PC kalian ya. Tapi untuk settingan tersebut hanya bisa kita atur lewat software-nya. Kalau dari sisi tampilan luar, gua rasa ini cukup berani untuk tampil berbeda dari mouse gaming dari brand-brand yang lain ya. Tapi untuk isi dari mouse ini sendiri, menurut gua mouse ini masih tergolong mouse entry level. Rexus Bara X17 dibekali sensor mouse A825 dari pabrikan bernama Instant System. Nah, sensor A825 dari mouse ini memiliki resolusi maksimal di angka 12.800 dpi dengan speed sebesar 60 IPS dan akselerasi ada di angka 20G. Untuk polling rate-nya sendiri ada di angka 1000 Hz. Dan berdasarkan pengetesan gua, untuk performance dari sensornya sama sekali gua nggak ada masalah, baik itu spin out ataupun akurasi dari sensornya. Nah, kalau untuk polling rate-nya menurut gua ini juga bisa dibilang udah cukup stabil karena berada di angka 990 Hz sampai 1000 Hz. Jadi cukup stabil untuk polling rate-nya sendiri. Sebelum gua buat review ini, gua udah coba pakai mouse-nya mungkin sekitaran 4 harian ya. Dan gue bisa bilang kalau performance dari glide-nya sendiri untuk fit dengan bahan PTFE campuran ini udah cukup oke. Memang nggak bisa dibilang wah ya, tapi paling nggak ini udah cukup aman lah. Sementara untuk kabel yang berbahan TPE-nya ini pun bisa dibilang udah cukup fleksibel, terbilang aman. Jadi gue nggak ada masalah untuk glide-nya dari kabelnya sendiri. Nah, sedangkan untuk tombol klik kiri dan klik kanannya ini dipasangkan switch Huano yang diklaim bisa tahan sampai 20 juta kali klik. Dan untuk feel dari tombolnya sendiri, kalau menurut gue sendiri ini agak cukup kaku atau agak keras ya, walaupun nggak keras banget, tapi masih dibilang agak lebih berat dibandingkan Cutter Pro Wireless gue ataupun Viper Ultimate gua. Nah, scroll wheel yang dipasangkan pada mouse ini ada grip dari bahan karet yang sayangnya teksturnya ini kurang cukup memberikan feel grip waktu gua pakai scroll wheelnya. Kemudian untuk scroll wheelnya juga kalau menurut gua ini feel tactile-nya kurang ya. Jadi mungkin agak berasa sedikit longgar atau loose waktu kita scroll. Berikutnya yang ingin gua bahas adalah software dari Rexus Bara X17. Yang paling pertama yang ingin gua komentarin mungkin adalah user interface-nya ya. Gue cukup heran kenapa dari dulu bahkan sampai sekarang user interface dari software peripheral gaming brand lokal itu belum bisa mirip dengan brand-brand yang gede lainnya seperti misalnya contoh Razer, mungkin SteelSeries atau Corsair. User interface dari software gaming brand lokal ini menurut gue udah outdated banget ya. Tapi ya itu mungkin adalah hal yang minim ya. Yang paling pertama kita temukan di menu untuk softwarenya ini kita bisa lihat ada menu button ya, dimana kita bisa mengganti fungsi dari masing-masing tiap tombol yang nantinya bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kalian.
Menu kedua ada menu makro di mana kalian otomatis bisa menyimpan settingan makro ke dalam mouse-nya ini. Menu berikutnya adalah menu performance di mana kalian bisa mengganti polling rate dari mouse-nya dari 125, 250, 500 sampai 1000 Hz. Dan kemudian ada settingan DPI yang bisa kalian simpan di 6 slotnya. Lampu dari settingan DPI-nya pun bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian. Cuman sayangnya untuk DPI-nya ini increment-nya ini per 200 DPI. Jadi menurut gua kurang akurat karena mungkin kadang gua pengen naikin cuma 50 DPI aja, tapi nggak bisa karena increment-nya ini per 200 DPI. Jadi sayang banget ya. Kemudian menu yang berikutnya adalah menu LED di mana kalian bisa mengganti pola warna lampu dari RGB-nya. Lampunya juga warnanya bisa kalian ganti, tinggal kalian pilih aja. Nah, yang terakhir adalah mungkin fitur paling menarik dari Rexus Bara X17, di mana kalau misalnya kita balik ke menu button di softwarenya, di bagian bawah ada menu Music Light. Nah, kalau misalnya kita masuk ke menu Music Light ini dan diaktifkan untuk fitur ini, lampu RGB LED pada mouse ini nantinya akan merespon dari spektrum audio yang dikeluarkan oleh PC kita. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton film ataupun dengerin musik, lampu RGB LED-nya ini akan menyala mengikuti spektrum suara dari PC kita nantinya. Jadi kalau misalnya volumenya diturunin, otomatis dia juga akan merespon lebih redup dibandingkan kalau misalnya volumenya gede. Tapi ada beberapa hal yang menurut gua menjadi mungkin bisa dibilang bug ya dari softwarenya sendiri, yang mungkin kalau misalnya Rexus tonton video ini kali aja bisa di fix ya. Jadi setelah kita setting untuk music light-nya, kemudian kita close, lampunya ini akan stuck di warna terakhir yang tadinya dia nyala. Settingan ini nggak bisa benar-benar ke store ke dalam atau kesimpan di dalam mouse-nya sendiri. Jadi software dari Bara X17 ini untuk music light ini harus tetap nyala atau tetap stay di layar. Kita nggak bisa minimize atau nggak bisa close. Kalau misalnya kita close, lampunya akan langsung stuck di warna terakhir yang dia nyala. Sayang banget ya. Siapa tahu mungkin ada firmware untuk update atau updatean software baru dari Rexus nantinya yang akan memperbaiki untuk bug dari fitur ini. Tapi untuk keseluruhan build quality dari mouse ini gue sama sekali nggak ada komplain. Keseluruhan material bisa gue bilang memiliki build quality yang cukup kokoh dan sama sekali nggak ada bunyi rattle walaupun gue remas agak cukup kuat. Nah, mouse ini saat ini dijual masih dengan harga spesial launching. Jadi Rexus official store-nya pasang dengan harga 195.000. Terlepas dari kekurangan di sisi software yang gue sebutin tadi, menurut gue dengan harga segitu Rexus Bara X17 masih cukup worth it ya. Khususnya buat kalian yang senang dengan desain-desain lampu RGB yang rame, ini bakalan cocok banget dengan kalian. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk Rexus Bara X17, nanti bisa kalian cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah udah gue cantumin. Dan berhubung link tersebut ada link affiliate, pembelian lewat link tersebut tentunya akan menjadi dukungan yang sangat berarti buat channel QWERTY Komputer ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian masih belum cukup puas dengan rekomendasi mouse yang gua review kali ini, mungkin kalian bisa tonton video-video review gua yang lain mengenai mouse gaming yang nanti linknya gua taruh di pojok kiri atas sini. Kali aja ada yang cocok dengan selera kalian ya. Dan kalau misalnya penjelasan dari gua di video ini ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang kelewatan di penjelasan gua, kalian bisa tanya aja, langsung tulis di kolom komentar di bawah, gua akan coba jawab sebisa gua. Atau mungkin bisa join ngobrol bareng gua dan teman-teman yang lain di Discord server channel QWERTY Komputer. Nanti linknya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah juga. Atau kalau misalnya kalian tertarik untuk ngobrol lebih interaktif lagi dengan gua untuk membahas peripheral gaming atau mungkin peripheral komputer, kalian bisa join live streaming gua setiap hari Minggu di kisaran jam 12 atau jam 1 siang. Dan yang terakhir, jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka, subscribe juga kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya nggak akan ketinggalan konten-konten seputaran peripheral gaming dari gua yang nantinya akan gua bahas di video-video yang akan datang. Dan juga tentunya hal tersebut akan sangat mensupport untuk algoritma YouTube dari channel QWERTY Komputer. Dan oke, mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye.